Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqah wa qad khaba man asah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Al-Anfal ayat 46. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam hadis riwayat Sauban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terjadi penyakit wahan pada kaum muslim. Dalam kapasitasnya sebagai nabi, apa yang disampaikannya bukanlah berasal dari dirinya, bukan dari pikirannya, bukan dari renungannya, dan bukan dari ramalannya, melainkan berasal dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Seperti difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu, apa yang disampaikannya bahwa penyakit wahan akan terjadi kepada kaum muslimin, pastilah terjadi. Lalu apa itu penyakit wahan? Bila mana penyakit wahan akan terjadi pada kaum muslimin? Apa sebabnya? Apa bahayanya? Dan apa terapinya? Kata wahan adalah kata Arab, terdiri dari 3 kata, waw, ha, dan nun. Wahnun atau wahan. Secara literal, wahan berarti ad-dha'fu, al-jubnu wal khawf. Secara literal, wahan berarti lemah, pengecut, dan penakut. Ar-Raghib dalam mufradatnya menulis, al-wahan adalah ad-dha'fu fil khalqi wal khuluqi. Wahan adalah lemah, baik secara fisik maupun secara akhlak. Lemah secara mental, secara moral, dan secara etika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan bahwa al-wahnu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan adalah
penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut hadis Rasulullah, penyakit inilah yang akan terjadi pada kaum muslimin. Bahaya yang akan ditimbulkannya sangat-sangat dahsyat, sangat negatif dan sangat destruktif. Penyakit ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin, dapat meruntuhkan kekuatan dan otoritas mereka, dapat melenyapkan kehormatan, wibawa dan kemuliaan mereka, dapat menjadikan mereka layaknya buih di lautan, banyak tapi tak berdaya, layaknya sampah di bawah banjir, lemah, hina dan tak berguna. Penyakit ini akan menjadikan musuh bisa mengepung, mengoyak, merobek dan memporak-porandakan kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin layaknya santapan yang siap untuk disantap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Umat-umat yang tidak menyukai kamu, kata Rasulullah, umat-umat yang memusuhi kamu akan mengepung kamu hampir dari seluruh penjuru, hampir dari seluruh aspek-aspek budaya dan kebudayaan. Saat itu, kata Rasulullah, musuh-musuh kamu bagaikan orang-orang yang berkerumun mengelilingi makanan di satu wadah yang siap untuk disantap. Qila amin qillatin nahnu yauma izin ya Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya, apakah waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Qala la bal antum yauma izin kasir walakinnakum husa ka husa'is sayl. Rasulullah menjawab, tidak. Pada saat itu jumlah kamu tidak sedikit, bahkan jumlah kamu sangat-sangat banyak. Akan tetapi keadaan kamu persis bagaikan buih di lautan, layaknya sampah di bawah banjir. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Akibat kondisi kamu yang seperti itu, kata Rasulullah, Allah mencabut dari dada musuh-musuh kamu rasa takut dan hormat kepada kamu. Wala yakzifannallahu fi qulubikumul wahna. Sebaliknya, Allah akan mencampakkan penyakit wahan di hati kamu. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah menjawab, wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut akan kematian. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kecintaan terhadap dunia dan takut akan kematian dalam batas-batas dan pengertian yang dibenarkan diperintahkan oleh Islam. Doa yang paling dianjurkan oleh Nabi untuk dimohonkan kepada Allah, terutama sahabat salat, adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Di zaman Rasulullah banyak sahabat-sahabat yang kaya. Mereka berperan besar
dalam menghilangkan kesenjangan sosial. Mereka berperan besar dalam mendanai ongkos perjuangan demi terwujudnya cita-cita Islam, yaitu terwujudnya keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ajaran Islam, dunia bila dicari, dikumpulkan, diperjuangkan, dan digunakan untuk tujuan seperti itu, justru akan menjadi wasilah, akan menjadi sebab, akan menjadi perantara untuk memperoleh tingkat dan martabat yang tinggi di akhirat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mencintai dunia di luar batas yang ditolerir, mencintai dunia dengan menjual keimanan, mencintai dunia dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan, mencintai dunia sampai meruntuhkan kekuatan dan otoritas, mencintai dunia yang menyebabkan hilangnya mahabbah, hilangnya kemuliaan dan kehormatan selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah. Cinta dunia yang menyebabkan takut menghadap Allah, takut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit wahai. Melihat kepada realitas sejarah dan fenomena yang terjadi pada kaum muslimin, baik lokal, regional maupun global, penyakit ini benar-benar telah dan sedang terjadi. Yang paling fenomenal sekarang ini ialah tragedi genosida Palestina oleh Zionis Israel. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia. Lalu apa solusinya agar kita terhindar dari penyakit ini? Sedikitnya ada 4 hal yang harus dilakukan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 46, seperti yang disebutkan dalam muqaddimah, agar kita terhindar dari penyakit wahan. Yang pertama, menaati aturan dan ketentuan Allah dalam seluruh dimensi dan aspek hidup dan kehidupan. Seperti dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau seperti pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, meneladani seluruh model ketaatan kepada Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbudaya dan berkebudayaan. Yang ketiga, bersinergi untuk menghindari disintegrasi internal maupun eksternal, lokal, regional maupun global. Yang keempat, memanage situasi dan kondisi, sikap, perilaku, dan kebijakan secara rasional dengan penuh moral dan etika sesuai tuntutan syariah dalam bingkai syukur dan sabar. Hadirin kaum muslimin jamaah Jum'ah yang berbahagia, keempat hal ini merupakan pokok-pokok besar dari pesan dan ajaran yang diajarkan oleh salaf. Oleh karena itu, kita yakin, seyakin-yakinnya, apabila umat Islam salafnya sudah benar, jamaahnya sudah benar, maka insya Allah penyakit wahan ini akan terhindar dari kita. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tanpa hidayah, taufik, dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit wahan ini sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah, pertolongan kepada seluruh kaum muslimin
seluruh umat Islam agar kita terhindar dari penyakit yang sangat-sangat destruktif ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ibad sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi allazina awaw wa nasaru wa badaru bil jihad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahussukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Silakan diikuti di dalam hati. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa nas'aluka murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'lahu fi jannatil khuld ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.